Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah rencana, sebuah game plan buat menaklukkan salah satu tantangan yang paling umum di dunia trading. Challenge prop firm senilai $50.000. Dan bukan cuma sekedar lulus ya, tapi kita targetkan selesai dalam 5 hari. Coba deh bayangin situasinya. Waktu terus berjalan. Cuma 5 hari. Kamu harus dapat profit $3.000, tapi di sisi lain kamu nggak boleh kehilangan lebih dari $2.000. Wah, ini bukan cuma soal jago trading. Ini soal strategi. Jadi gimana dong cara kita ngerancang rencana biar bisa menang di situasi kayak gini? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita bakal pahami dulu medan perangnya, yaitu aturan main dari challenge itu sendiri. Terus, kita akan pecah jadi 3 strategi utama. Kita juga bakal lihat gimana para profesional beradaptasi, nentuin aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar, dan di akhir nanti, saya bakal kasih satu formula paling gampang buat kamu bawa pulang. Set, yang pertama dan paling penting, kita harus ngerti dulu aturan mainnya. Karena ya memahami semua parameter ini adalah fondasi dari seluruh strategi kita nanti. Angka-angka ini adalah segalanya, ini patokan kita. Kita ngejar profit sekitar $3.000. Tapi yang jauh lebih penting, kita nggak boleh sekali lagi, nggak boleh biarin akun kita minus lebih dari $2.000. Kita punya waktu minimal 5 hari trading buat nyampe target, dan maksimal cuma boleh buka 5 kontrak. Jadi jelas ya, tujuannya adalah gimana caranya kita bisa maksimalin peluang tapi tetap ngejaga risikonya. Nah, kalau target $3.000 itu kita pecah untuk 5 hari, jatuhnya cuma $600 per hari. Gimana? Tiba-tiba kelihatan jauh lebih gampang kan? Nggak seserem $3.000. Anggap aja ini target harian kita. Sekarang pertanyaannya gimana caranya dapetin $600 per hari itu? Sebenarnya ada 3 gaya main yang bisa kita pilih, tergantung seberapa berani kamu ngambil resiko. Ada gaya normal, moderat, atau agresif. Nah, ini nih bagian yang seru. Di tabel ini kelihatan banget kan perbandingannya untung ruginya. Kita di sini pakai contoh kontrak mikro Nasdaq atau MNQ. Model normal yang cuma pakai satu kontrak, resikonya paling kecil, sekitar $100 per trade. Model moderat, resikonya 2 kali lipat, tapi potensi profitnya juga sama. Dan model agresif, ya lebih gede lagi. Pilihanmu di sini bakal nentuin seberapa cepat kamu bisa nyampe target dan seberapa kuat mentalmu nahan goncangan. Yuk kita lihat model normal Septulaba. Anggap aja ini mode main aman, pelan tapi pasti. Dengan resiko cuma $100 per trade, kamu butuh sekitar 4 kali trading yang berhasil buat dapetin target harian $600. Ini cocok banget buat hari pertama, di mana tujuan utamanya adalah ngumpulin bantalan profit dulu tanpa harus ngambil resiko yang nggak perlu. Oke, selanjutnya, model moderat. Ini nih, jalur yang paling seimbang dan efisien. Risikonya kita naikin jadi $200, tapi kamu cuma butuh 2 kali trading yang berhasil buat mencapai target harian. Artinya, lebih sedikit waktu di pasar, lebih sedikit exposure ke risiko. Cuma, yaitu, setiap kerugian bakal terasa lebih berat. Dan yang terakhir, model agresif. Ini tuh kayak pedang bermata dua. Kamu bisa dapat $900 cuma dari 2 kali trading yang berhasil, bisa langsung ngebut lewatin target. Tapi, dengan resiko $300 per trade, 1 atau 2 kali salah aja, wah, kamu bisa langsung mepet ke batas drawdown. Ini mode kejar setoran kalau lagi ketinggalan. Nah, trader jagoan itu nggak cuma milih satu model terus udah pasrah. Nggak, mereka itu adaptif. Kunci sebenarnya itu adalah tahu kapan harus ganti gigi, kapan harus beralih dari satu strategi ke strategi lain, tergantung kondisi akunmu saat itu. Ini dia nih rencananya. Hari pertama main santai pakai mode normal. Kalau hari kedua ternyata agak ketinggalan, naikin dikit kecepatannya ke moderat. Hari ketiga itu hari penentuan. Kalau masih jauh banget dari target, ya mau nggak mau harus gaspol pakai mode agresif. Logikanya simple kok, sesuaikan risikomu sama situasi. Kamu nggak perlu ngebut kalau lagi unggul dan kamu nggak bisa main aman kalau lagi ketinggalan jauh. Punya strategi secanggih apapun itu bakal percuma kalau nggak ada disiplin. Nah, bagian ini adalah tentang aturan-aturan buat ngelindungin kamu dari musuh terbesar seorang trader, yaitu, ya, diri kita sendiri. Aturan-aturan ini harga mati ya, nggak bisa ditawar. Kalau kamu rugi 2 kali berturut-turut, udah stop. Matikan platform kamu buat hari itu. Ini penting buat mencegah revenge trading. Jangan trading lebih dari 5 kali sehari, biar nggak capek dan bikin keputusan ngawur. Terus, kalau target harian $600 udah dapet, berhenti. Amankan profitnya, simpen energi buat besok. Dan terakhir, ini super penting, jangan trading pas ada pengumuman berita besar kayak data inflasi atau kebijakan bank sentral.
Oke, kita udah bahas banyak banget nih. Mulai dari parameter, 3 strategi, sampai aturan disiplin. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya jadi satu jalur yang paling simpel dan paling gampang buat diikuti. Kalau kamu harus milih satu strategi aja buat dijalanin, materi sumber kita sangat merekomendasikan model moderat. Kenapa? Karena ini ngasih keseimbangan terbaik antara kecepatan buat nyampe target sama tingkat risiko yang masih waras. Cukup efisien, tapi nggak terlalu ugal-ugalan. Jadi poin krusialnya ini. Kalau kamu mau formula yang paling simple tapi tetap adaptif, ingat aja ini. Selama profit kamu masih di bawah $1.000, main aman aja pakai mode normal. Begitu profitmu udah ngelewatin 1.000, baru naikin ke moderat. Nah, pas kamu udah deket banget sama garis finish, profit di atas $2.000, hajar pakai mode agresif, biar challenge-nya cepat kelar. Pada akhirnya, semua ini cuma panduan, cuma kerangka kerja. Sukses atau enggaknya itu ada di eksekusi dan pemahamanmu tentang gayamu sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, setelah lihat semua pilihan ini, jalur mana yang paling kamu banget? Tim main aman, tim seimbang, tim agresif, atau kamu tipe bunglon yang bisa adaptasi? Pilihannya ada di tanganmu.